Langit indah dengan bintangnya, laut indah dengan ombaknya. Alangkah indahnya jika bibir dan lisan kita ini kita basahi dengan kalimat thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi masjidah. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah merupakan satu kata yang dilafazkan oleh lidah yang tak bertulang ini kecuali kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah yang telah mengantarkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat. Salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita yaitu adanya kedua orang tua kita, sehingga kita dibimbing oleh kedua orang tua kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebahagiaan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah mengantarkan manusia dari lembah kehinaan ke lembah keniscayaan abadi Islami. Dialah nabi yang menggulung tikar-tikar kekafiran, tikar-tikar kemunafikan, lalu membentangi permadani Islam di bawah panji-panji ilahi lewat agama yang dibawanya, ad-dinul Islam, agama keselamatan yang mengantarkan kita untuk selamat di dunia dan di akhirat, serta mengajarkan kepada kita bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua. Terkadang kita melihat banyak manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka ego dengan dirinya sendiri. Akan tetapi kita sebagai manusia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yaitu dengan adanya kedua orang tua kita. Karena dengan orang tua kita mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat telah dijelaskan, sebelum janin dilahirkan ke dunia ini, maka terjadilah percakapan antara Allah dan janin itu. Apa kata Allah? Wahai sang janin, sebentar lagi engkau akan meninggalkan tempat ini. Apa kata sang janin? Ya Allah, ketika saya meninggalkan tempat ini, apakah saya masih bisa bertemu dengan engkau ya Allah? Sedangkan saya sudah nyaman di tempat ini. Apa kata Allah? Akan ada orang yang akan mengajarkanmu, yaitu adalah kedua orang tuamu. Kemudian janin lagi kembali bertanya, ya Allah, ketika saya meninggalkan tempat ini, apakah orang itu menyayangi saya? Apa kata Allah? Dia akan sayang, sangat sayang kepadamu dan menyayangimu, yaitu adalah orang tuamu. Para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, orang tua adalah sosok Tuhan yang kedua yang nyata di dunia ini. Seandainya tidak ada Allah, maka orang tualah yang patut disembah. Makanya di dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Janganlah engkau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dari ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita dilarang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, yaitu mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Coba kita lihat, seandainya nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala berupa mata yang sakit, tidak dapat melihat, maka kita akan menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan yang diberikan Allah kepada kita, ketika tangan kita dihilangkan satu, nauzubillahi min dzalik. Makanya ketika kita ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dan percaya habis ranting-ranting pepohonan yang ada di dunia ini dijadikan sebagai pena. Habis daun-daun pepohonan yang ada di dunia ini dijadikan sebagai kertasnya. Bahkan habis air yang ada di lautan kita jadikan sebagai tintanya. Maka kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita manusia, dengan adanya kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendekatkan diri kita. Janganlah kita menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Allah itu adalah Esa, Allah itu adalah satu. Dan yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, adanya kita berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama, perjuangan seorang ayah. Ayah tidak memandang panas teriknya matahari, dinginnya angin malam. Mereka lalui untuk mencari nafkah. Demi siapa? Tak lain dan tak bukan adalah untuk keluarganya, terlebih khusus adalah anak-anaknya. Agar mereka tumbuh menjadi dewasa dan bermanfaat untuk di dunia dan bermanfaat untuk dirinya sendiri. Terlebih-lebih adanya mereka bermanfaat ketika orang tuanya meninggalkan dunia ini. Dia mampu mendoakan ke orang tuanya. Kemudian yang kedua, perjuangan seorang ibu. Ibu yang mengandung kita kurang lebih 9 bulan lamanya. Kemudian dia melahirkan kita. Satu kakinya berada dalam kuburan dan satu kakinya berada dalam kehidupan. Artinya apa? Seorang ibu memperjuangkan anaknya antara hidup dan mati pada saat mereka hendak dilahirkan. Perjuangan seorang ibu tidak sampai di situ. Mereka menyusui, merawat, mengasuh. Bahkan seorang ibu sementara enak tidurnya, enak makannya, tiba-tiba anaknya menangis, maka pasti seorang ibu akan terbangun dari lelapnya tidurnya, tak lain dan tak bukan untuk menjaga dan merawat anaknya. Makanya kita sebagai anak yang masih diberikan kesempatan, masih ada orang tua kita, maka kita berkewajiban untuk berbakti kepadanya. Karena perjuangan mereka adalah sangat luar biasa. Orang tua mampu menjaga, mampu merawat 7 anaknya. Akan tetapi satu anak tidak mampu menjaga kedua orang tuanya. Bahkan 7 anak tidak mampu menjaga dan merawat orang tuanya. Tapi satu orang tua mampu menjaga dan merawat 7 anaknya. Inilah perjuangan seorang ibu, seorang bapak terhadap anak-anaknya. Sehingga apa yang terjadi? Makanya orang tua memiliki kewajiban dan memahami dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Makanya disinilah peranan orang tua bagaimana dia, karena dia merasa beriman kepada Allah, maka dia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat anaknya. Yang mana orang tua sangat memiliki tanggung jawab terhadap anaknya. Yang pertama, mereka harus senantiasa memberikan nama yang baik. Jamaah TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban orang tua yang pertama adalah kita memberikan nama yang baik kepada anak kita. Karena kenapa? Karena nama itu adalah doa untuk anak-anak kita. Kemudian adanya memberikan bekal kepada anak kita, yaitu adalah tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Luqmanul Hakim bukan nabi, bukan pula rasul, tapi mereka diabadikan di dalam Al-Quran. Karena kenapa? Karena dia mampu memberikan, mampu menasihati, mengajarkan kepada anaknya tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban orang tua adalah memberikan nafkah kepada anaknya. Kita sebagai orang tua haruslah memberikan nafkah kepada anak kita, yaitu dari jalan yang halal. Karena kenapa? Karena kapan nafkah itu dari jalan haram, kemudian mendarah daging dalam tubuh anak kita, jangan harap anak itu bisa menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh dan solehah. Begitu pula dengan adanya orang tua yang diberikan kepada kita agar kita senantiasa menjaga dan merawatnya. Jangan sampai begitu juga dengan orang tua, jangan selalu mendoakan anak-anak kita jelek. Karena sekarang saya lihat betapa banyak orang tua ketika anaknya dimarahi, dia langsung memanggilnya dengan nama-nama binatang. Sebenarnya nama-nama yang tidak senonoh, padahal nama itu adalah doa. Makanya kita kembali kepada Imam As-Sudais. Bagaimana Imam As-Sudais? Imam As-Sudais adalah imam yang terkenal di Masjidil Haram. Ketika kita melihat biografi beliau, bahwa Imam As-Sudais kecil ini, pada saat dia kecil, yaitu dia sangat nakal. Apa yang terjadi? Pada saat itu, ibunya, keluarganya ingin kedatangan tamu. Ibunya menyediakan makanan di atas meja. Tiba-tiba, Imam As-Sudais kecil masuk ke dalam rumah, kemudian mengambil segenggam pasir, lalu dia hamburkan pasir itu di atas makanan. Apa yang terjadi? Seandainya orang tuanya adalah orang tua yang jelek, maka dia akan mendoakan, maka dia akan marah sama anaknya. Tapi apa yang terjadi? Ibu daripada Imam As-Sudais tak lain dan tak bukan, dia mendoakan anaknya, ya Allah, mudah-mudahan kelak engkau menjadi imam besar di Masjidil Haram. Apa yang terjadi pada saat sekarang ini? Beliau menjadi imam besar di Masjidil Haram. Makanya kita sebagai orang tua, yaitu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena kenapa? Karena dengan adanya kita mendoakan anak kita, karena anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Makanya telah dijelaskan bahwa suatu ketika ada anak yang sudah masuk ke dalam neraka. Orang tuanya sudah masuk ke dalam surga. Tiba-tiba anak ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa engkau memasukkan kedua orang tuaku ke dalam surga? Saya sangat keberatan ya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Kedua orang tuanya dipanggil, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah seadil-adilnya pengadilan. Akhirnya apa?
yaitu orang tuanya diperhadapkan dengan anaknya. Anaknya melapor kepada Allah, ya Allah, saya tidak ridho ketika orang tuaku masuk ke dalam surga, sedangkan saya tidak masuk ke dalam surganya Allah. Apa kata Allah? Kenapa engkau ingin mengadukan kedua orang tuamu? Apa kata anak ini? Ya Allah, orang tuaku sejak saya kecil, mereka tidak pernah membimbing saya, mereka tidak pernah mendidik saya, sehingga saya bisa berbuat seenaknya pada saat di dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Kedua orang tuanya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan ke dalam neraka bersama dengan anaknya. Nauzubillahi min dzalik. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai orang tua hendaklah membimbing, mendidik anak kita, terkhususnya adalah tentang ilmu agama, tentang akhlaknya. Karena insya Allah dengan akhlak, dengan ilmu pengetahuan, dengan ketakwaan, yakin dan percaya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan anak yang akan mendoakan kelak kita di hari kemudian kelak, yang mana ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, anak kita mampu mendoakan kita. Makanya di dalam syair dinyatakan, hayatul fata wallahu bil ilmi wat tuqa wa idza lam yakuna la i'tibari li dzati. Kehidupan seorang pemuda harus ditunjang ilmu pengetahuan dan ketakwaan. Kapan pemuda itu tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan dan ketakwaan, maka yakin dan percaya pemuda itu tidak ada manfaatnya. Artinya apa? Kita sebagai orang tua sejak dini membekali anak kita, terusnya ketika dia sudah remaja, kita memberikan bekal kepada mereka adalah ilmu pengetahuan dan ketakwaan. Karena kenapa? Karena dengan adanya ketakwaan yang diberikan kepada anak kita, insya Allah dia akan mendoakan orang tuanya. Terlebih-lebih ketika kita mengajarkan kepada anak kita adalah tentang ilmu Al-Quran. Kenapa dengan ilmu Al-Quran? Man qara'al Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa yaumal qiyamati tajam min nur dau'uhu mislu da'i syamsi wa yuksal walidahu khullataini la taqumu lahum ad-dunya fayakulani bima kussin hadza fayuqalu bi athri waladikumal Qur'an. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian mempelajarinya serta mengamalkannya, ulbisa yaumal qiyamati tajan min nur, maka di hari kemudian kelak mereka akan diberikan mahkota seperti dengan sinarnya dau'u mislu da'i syamsi, seperti dengan sinarnya matahari. Ini bagi anak, bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian apalagi wa yuksal walidahu hullataini la taqumu lahum ad-dunya, dan kedua orang tuanya akan diberikan pakaian yang mereka tidak pernah pakai ketika dia hidup di dunia. Fayakulani, sehingga kedua orang tuanya bertanya, bima kussin hadza? Ya Allah, dari manakah pakaian kami dapatkan seindah ini, semegah ini? Fayuqalu, maka dijawablah oleh Allah, bi athri waladikumal Qur'an, karena adanya anakmu senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran. Ternyata pemirsa TV One, dengan adanya kita meninggalkan anak yang pintar membaca Al-Quran, yakin dan percaya mereka nanti akan menyelamatkan kita di hari kemudian kelak. Mereka akan memberikan pakaian yang tidak pernah pakai ketika kita hidup di dunia. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebagai anak, kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Ingat, pada saat kita kecil, orang tua menginabobokkan kita. Artinya apa? Orang tua cuma berharap ketika dia meninggal dunia, janganlah orang lain yang mengajikan, janganlah orang lain yang membacakan Al-Quran, tapi anaknya lah yang membacakan Al-Quran. Pada saat kita kecil, orang tua menggendong kita
kian kesana dan kian kemari. Artinya apa? Ketika orang tua kita meninggal dunia, janganlah orang lain yang mengangkat jasadnya. Janganlah orang lain yang membawa keranda orang tua kita ke liang kubur. Tapi kitalah anaknya yang mengangkat keranda itu. Kitalah anaknya yang mengangkat jasadnya itu. Pada saat kita kecil, orang tua yang memandikan kita. Artinya apa? Orang tua berharap pada saat dia meninggalkan dunia ini, janganlah orang lain yang memandikan jasadnya. Tapi kitalah sebagai anak yang memandikan jasad kedua orang tua kita sebagai bakti kita kepada mereka. Pada saat kita kecil, orang tua kita mengangkat kita, memasukkan ke dalam ayunan. Artinya apa? Pada saat orang tua kita meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya, janganlah orang lain yang memasukkan jasadnya orang tua kita masuk ke dalam liang kubur. Tapi kitalah sebagai anaknya membawanya atau memasukkan orang tua kita ke dalam liang kubur sebagai bakti kita. Karena kenapa? Orang tua tidak pernah berharap kepada anaknya dibelikan rumah, diberikan uang. Tapi dia berharap ketika saya meninggalkan dunia ini, wahai anakku, engkaulah yang memfasilitasi saya dengan doa-doamu supaya saya selamat dunia dan akhirat. Sebab kenapa? Karena ketika orang sudah meninggalkan dunia ini, maka terputuslah amalnya. Illa min salasin, kecuali ada 3. Salah satu di antaranya adalah anak-anak yang soleh. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bakti kita kepada kedua orang tua kita. Walaupun kita membawa orang tua kita naik ke tanah suci, tapi tidak sebanding dengan setetes air susunya yang kita minum pada saat kita kecil. Ingat, ridallahi fi ridal walidain wa suttullahi fi suttil walidain. Ridanya Allah tergantung kepada kedua orang tua dan murkanya Allah tergantung kepada kedua orang tua. Ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Terus bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua ketika dia sudah meninggalkan dunia ini? Yaitu kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita agar mereka selamat di alam kubur. Ya Allah, bukalah pintu maaf kepada kedua orang tua saya. Berikanlah tempat yang lapang kepada mereka. Kumpulkanlah kepada bersama dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa mendoakan orang tua kita ketika dia masih hidup. Marilah kita mendoakan semoga kita sebagai anaknya menjadi ladang pahala untuk kedua orang tua kita. Salamaki kepada salama, wallahu muafiq ila aqwamit tariq, minallahil musta'an walaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.